Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Wi Sugiarti dengan NPMC 1C02008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai non-current liabilities. Nah, non-current liabilities ini pada kesepakatannya tidak kita terjemahkan sebagai liabilities tidak lancar, namun kita menerjemahkannya sebagai liabilities jangka panjang. Nah, yang dikatakan sebagai liabilities jangka panjang itu adalah kewajiban perusahaan yang saat ini berasal dari transaksi masa lalu dan akan diselesaikan di masa yang akan datang, yang akan dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 kali siklus operasi normal suatu perusahaan. Kemudian berikut ada beberapa yang termasuk ke dalam kelompok liabilities jangka panjang. Nah, yang pertama itu ada akun hutang obligasi atau akun payable. Kemudian yang kedua ada long term notes payable atau hutang waris jangka panjang. Kemudian yang ketiga itu ada mortgage payable atau hutang hipotek. Hutang hipotek sendiri yaitu hutang yang disertai dengan adanya jaminan berupa aset. Kemudian yang keempat itu ada present liabilities, itu kewajiban terkait dengan dana pensiun. Dan kelima itu ada lease liabilities atau liabilities yang terkait dengan leasing. Nah, untuk akun present liabilities dan lease liabilities itu akan kita pelajari di akuntansi keuangan ketiga. Untuk akuntansi keuangan kedua ini kita hanya membahas 3 akun atau 3 poin pertama dari materi di atas tadi, itu ada yang namanya akun hutang obligasi, kemudian hutang waris jangka panjang, dan juga hutang hipotek. Jadi ketiga ini yang akan kita bahas pada akuntansi keuangan kedua. Kemudian kita masuk ke penerbitan obligasi. Nah, dalam penerbitan obligasi ini ada beberapa hal yang termasuk ke dalam penerbitan obligasi. Yang pertama itu, dalam penerbitan obligasi itu nantinya akan ada istilah dokumen atau sering kita sebagai bond kontrak. Kemudian dalam sertifikat atau kontrak obligasi itu nanti akan merepresentasikan adanya janji. Nah, janji ini sering kita sebut sebagai notes payable jangka panjang. Nah, janji dalam hal ini yaitu adalah janji dalam bentuk untuk dilunasi atau untuk dibayarkan. Ini ada 2. Yang pertama itu janji berupa sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominal. Nah, nilai nominal sendiri itu adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat obligasi atau dalam kontrak obligasi. Kemudian yang kedua itu sejumlah uang yang akan dibayar secara periodik yang kita sebut dengan bunga. Nah, pembayaran bunga ini dihitung dengan cara mengalihkan bunga yang tertera dalam sertifikat obligasi dikalikan dengan nilai nominal. Kemudian kita kalikan lagi dengan number of period. Kemudian yang ketiga, dalam sertifikat obligasi itu juga tertera namanya contractual interest rate atau kita sering sebut sebagai tingkat bunga tercapai. Kemudian dalam pembayaran bunga itu juga ada pada tingkat semi-annually atau per semester, ada juga pada tingkat annually per tahun, ada pada tingkat quarterly per kuartal, dan ada pada tingkat monthly atau bulanan. Nah, jadi untuk membayar bunga pada penerbitan obligasi itu ada kita bisa menggunakan 4 tahap atau 4 tahap untuk membayarnya. Yang pertama itu bisa kita menggunakan tahap per semester, kemudian per tahun, per kuartal, dan juga per bulan. Kemudian penerbitan obligasi ini digunakan ketika perusahaan membutuhkan sejumlah dana dalam jumlah yang besar. Nah, jadi kita menerbitkan obligasi ini misalnya itu ketika perusahaan kita membutuhkan sejumlah dana besar, jadi kita terbitkanlah obligasi. Nah, namun selain menerbitkan obligasi, ini ada beberapa alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan sejumlah dana yang besar. Yang pertama itu misalnya dengan cara kita melakukan peminjaman ke bank atau melalui penerbitan saham. Jadi selain kita menerbitkan obligasi, ada beberapa alternatif lain yang bisa kita gunakan selain penerbitan obligasi tadi untuk ketika perusahaan kita membutuhkan jumlah dana dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian jadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi keunggulan atau mengapa kita lebih baik kita menerbitkan obligasi dibandingkan jika kita menerbitkan saham biasa. Nah, di sini ada 3 keunggulan. Yang pertama itu ada yang namanya shareholder control is not affected
atau tidak adanya hak kontrol atau hak pengendalian dimiliki oleh pemegang obligasi. Kemudian yang kedua ada tax saving ratio atau adanya penghematan pajak. Kemudian yang ketiga ada yang namanya earning per share may be higher atau laba per sahamnya lebih tinggi. Nah, jadi ada ketiga keunggulan ini yang menjadi alasan kita atau kita harus lebih memilih untuk menggunakan obligasi jika dibandingkan jika kita memiliki saham biasa. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis dari obligasi. Nah, yang pertama itu ada secured and unsecured atau kita sebut sebagai debitur bonds. Nah, secured bonds itu sendiri artinya obligasi yang menyertakan adanya jaminan, sedangkan unsecured bonds itu artinya kebalikannya, yaitu obligasi yang tidak menyertakan jaminan. Kemudian jenis yang kedua itu ada yang namanya term serial and callable bonds. Term bonds sendiri artinya hutang obligasi itu hanya bisa dilunasi oleh penerbitnya itu hanya satu kali. Nah, jadi jenis obligasi term bonds ini kita hanya bisa melakukan pembayaran hutang obligasi kita itu hanya satu kali, yaitu pada tanggal jatuh tempo saja. Kemudian yang kedua itu ada serial bonds, artinya dalam penerbitan atau pelunasan hutang obligasi kita itu kita tidak hanya bisa membayarnya pada tanggal jatuh tempo atau tidak hanya satu kali saja, namun bisa lebih dari satu kali. Sedangkan callable bonds itu artinya obligasi yang memiliki hak bagi penerbit obligasi untuk melunasi hutang obligasinya lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Nah, jadi jenis obligasi callable bonds ini kita bisa membayar hutang obligasi kita lebih cepat dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Kemudian jenis yang ketiga itu ada convertible, commodity backer, dan discount bonds. Nah, yang kan kita biasanya digunakan itu hanya convertible bonds. Itu artinya obligasi yang memiliki hak untuk dapat dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian jenis yang keempat itu ada registered and bearer coupon bonds. Nah, registered bonds itu sendiri artinya adalah obligasi yang tertera di dalamnya itu ada nama pemilik dari obligasi tersebut. Sedangkan bearer bonds itu kebalikannya, itu obligasi yang tidak menyertakan atau tidak menyebutkan nama dari pemilik obligasi. Nah, kemudian yang kelima itu jenisnya ada income and revenue bonds. Nah, income bonds itu sendiri artinya obligasi yang pembayaran bunganya baru bisa dilakukan ketika perusahaan itu memperoleh laba. Nah, jadi pelunasan obligasinya bisa kita lakukan itu ketika perusahaan memperoleh laba saja. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu jenis obligasi itu ada revenue bonds, itu artinya obligasi yang penerbitannya itu dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya untuk membiayai suatu proyek perusahaan tertentu, di mana pemilik obligasi ini dijamin dengan hasil dari pendapatan proyek itu dibiayai dengan obligasi. Nah, perlu diingat juga bahwa dalam penerbitan obligasi ini juga kita harus melalui beberapa tahap atau beberapa proses sebelum kita akhirnya bisa menerbitkan obligasi. Yang pertama itu ada proses atau tahapnya baik secara administrasi, di mana secara administrasi ini misalnya secara bagaimana kita mengurus dokumen-dokumennya, kemudian ada proses baik secara aspek legalnya, kemudian juga termasuk harus ada melibatkan akuntan di dalamnya. Untuk apa? Untuk misalnya menjadi penilai dari suatu obligasi tersebut. Nah, untuk menentukan harga obligasi ini ada 4 yang bisa kita gunakan sebagai penentu dari harga jual dari obligasi. Yang pertama itu ada namanya supply and demand of buyer and seller atau permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua ada relative risk, yaitu yang menyertai dengan obligasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada market condition atau kondisi pasar. Kemudian yang terakhir itu ada state of the economy atau kondisi ekonomi dari suatu negara. Nah, jadi keempat ini bisa membuat kita menentukan harga jual dari obligasi. Nah, untuk menentukan harga jual dari obligasi ini ada beberapa cara. Yang pertama itu ada jika dalam sertifikat obligasi itu sudah disebutkan berapa harga jual, maka kita pakai langsung saja harga jual itu sebagai harga yang akan kita cetak sebagai harga jual dari obligasi. Kemudian yang kedua, jika dalam obligasi tersebut disebutkan nilai nominal dan disebutkan nilai juga nilai kursnya, maka tinggal kita kalikan saja nilai nominal dikalikan dengan berapa persen nilai kurs dari obligasi tersebut.
Kemudian yang ketiga, jika dalam informasinya itu tidak disebutkan berapa kurs dan berapa harga jualnya, tapi hanya disebutkan berapa nilai nominal, berapa kontraktual interest rate, berapa market interest rate, kemudian berapa number of periodnya, apakah termasuk ke dalam semi-annually atau annually, maka cara untuk menentukan harga jualnya adalah dengan melakukan present value atau dengan menghitung nilai sekarang. Nah, nilai sekarang ini dihitung dari nilai sekarang, dari nilai nominal obligasi, kemudian kita hitung lagi bunga dari yang dibayarkan secara periodik. Nah, dalam obligasi ini terdapat beberapa istilah. Pertama itu ada state coupon or nominal rate, atau sering kita sebut sebagai kontraktual interest rate, yaitu yang berhubungan dengan tingkat bunga. Kontraktual interest rate itu digunakan oleh perusahaan yang memberikan obligasi, itu berapa bunga yang dibayarkan. Nah, kontraktual itu digunakan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk menghitung berapa bunga yang dibayarkan secara periodik atau berapa kas yang harus dibayarkan oleh perusahaan terkait dengan bunga secara periodik. Nah, maka cara untuk menghitungnya adalah dengan mengalihkan kontraktual interest rate dikalikan dengan nilai nominal. Itu cara untuk menentukan kontraktual interest rate. Kemudian ada yang namanya istilah market interest rate atau effective yield, yaitu tingkat beban bunga yang dikehendaki oleh investor. Nah, yang dimana yang menjadi acuannya ini adalah tingkat bunga di pasar. Nah, market interest rate ini digunakan untuk menghitung berapa tingkat bunga yang akan dicatat oleh perusahaan yang akan menerima penerbitan obligasi. Nah, cara menghitungnya tadi yaitu dengan cara menggunakan market interest rate dikalikan dengan carrying of the bond atau nilai tercatat dari obligasi. Nah, kesimpulannya itu maka untuk menghitung berapa tingkat bunga yang dibayarkan secara periodik itu kita menggunakan cara mengalihkan kontraktual interest rate dikalikan dengan nominal. Kemudian untuk menghitung berapa beban bunga dicatat itu mengalihkan market interest rate dikalikan dengan carrying of the bond atau nilai tercatat. Nah, dalam penerbitan obligasi ini ada 3 kemungkinan obligasi itu diterbitkan. Nah, jadi ketika kita menerbitkan obligasi itu ada 3 kemungkinan. Kita menerbitkannya itu pada tingkat premium, kemudian ada pada tingkat nominal, dan juga ada pada tingkat diskon. Bagaimana sih maksudnya obligasi diterbitkan pada tingkat premium? Itu misalnya jika kontraktualnya diketahui sebesar 8%, kemudian tingkat bunga pasarnya diketahui 6%, maka itu kita sebut sebagai obligasi yang diterbitkan pada tingkat premium. Karena mengapa? Karena harga penjualannya itu lebih tinggi dari nilai nominal. Kemudian untuk tingkat nominal itu misalnya di kontraktualnya 8% dan tingkat bunga pasaran juga 8%, maka itu kita bisa mengatakan bahwa obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat nominal. Karena apa? Karena harga penjualan itu sama dengan nilai nominal, itu sebesar 8%. Kemudian bagaimana obligasi itu diterbitkan pada tingkat diskon? Itu misalnya jika kontraktualnya sebesar 8% dan tingkat bunga pasarannya diketahui 10%, maka obligasi itu diterbitkan pada tingkat diskon. Karena mengapa? Karena harga penjualan itu lebih rendah dari nilai nominal. Nah, sekarang kita masuk sedikit ke amortisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan amortisasi itu, atau apa sih yang harus diamortisasikan? Nah, amortisasi itu sendiri misalnya ketika kita menerbitkan suatu obligasi itu pada tingkat diskon maupun tingkat premium, itu kan terdapat yang namanya selisih, atau sering kita sebut selisih antara selling price atau selisih antara harga penjualan dengan nilai nominal. Nah, selisih antara harga penjualan dengan nominal inilah yang harus kita amortisasikan. Nah, diamortisasikan itu sendiri artinya nanti perusahaan akan memperhitungkan berapa jumlah yang akan dialokasikan untuk menambah bond payable secara periodik jika dia secara diskon, atau berapa jumlah yang akan mengurangi bond payable secara periodik jika dia premium. Nah, sehingga nanti carry amount pada saat tanggal jatuh tempo baik dia secara periodik maupun secara diskon maupun secara premium, maka pada tanggal jatuh tempo carry amount-nya itu harus pasti sama dengan nilai nominal. Sedangkan untuk tabel amortisasi itu sendiri atau untuk membuat amortisasi yang berlaku sekarang atau yang diperkenakan oleh IFRS itu hanya menggunakan metode effective interest. Nah, itulah
penjelasan dari saya mengenai lingkaran liabilities. Mohon maaf apabila tidak ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.